Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala sairil muslimin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita bersama sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih dapat kembali berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka menjalankan salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu untuk menuntut ilmu. Doa dan harapan kita semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan di pagi hari ini mendapat pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan juga kepada umatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi kesempatan kali ini kita akan membawakan satu tema yang baru, yakni agar bahagia di masa tua. Tentunya kita semua, kita bersama tidak menginginkan menjalani kehidupan yang cuma satu kali ini, menjalaninya dengan tidak bahagia. Ya, lawan katanya bahagia apa? Tidak bahagia, alias sengsara. Ada yang kepengen hidup sengsara, Pak? Bu? Ya orang mungkin, ya. Jangankan kita Bapak Ibu, mereka orang-orang jahat pun sebenarnya kepengen hidup bahagia. Nggih napa nggih? Nggih. Para koruptor mereka pengen hidup bahagia. Maling, ya sing kelas maling motor, maling apa gitu. Mereka sebenarnya juga kepengen hidup bahagia. Ya, kemudian preman, mereka juga kepengen hidup bahagia sesuai dengan versi masing-masing. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi karunia akal sehat, diberi karunia anak-anak yang sangat lucu, ya yang mungkin sekarang sudah gede-gede, sudah pada dewasa, bahkan sudah pada berkeluarga. Sekarang bahkan sudah ngomong cucu, ya. Maka semua itu ada rentetan daripada kebahagiaan yang kita dulu pastinya idam-idamkan. Dan kalau kita telusuri dan kalau kita mau dalam lagi, masa tua adalah sebuah anugerah dan peluang terakhir untuk memperbaiki periode kehidupan kita di dunia ini. Ya. Karena kehidupan di dunia ini itu terjadi hanya sekali dan tidak bisa diremedi. Kalau kita ujian dulu waktu sekolah nilainya jeblok, rapotnya merah, masih bisa diperbaiki. Tapi ketika kita hidup kemudian salah didik anak, bisa diperbaiki? Bisa, tapi angel, relatif susah. Gitu apa nggih? Gampang Ustaz, ya alhamdulillah, berarti Rika beja. Sebagian orang menganggap, aduh Ustaz, anaknya sudah gede-gede tapi gemian, ya Allah, ora tak perintah kon maring masjid, orang tahu takon ngaji, ya siki ya kayak. Nah, ini adalah satu isyarat bentuk penyesalan sebagian orang tua.
karena membiarkan putra-putrinya mereka hidup tanpa atau minim dengan siraman agama, siraman rohani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya tentang kehidupan ini dalam surat Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Yang artinya apa? Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian wahai umat manusia yang paling baik amalannya. Ya. Jadi adanya kematian dan kehidupan itu tujuan utamanya adalah untuk itu, bisa dipisahkan, bisa diketahui, bisa dibedakan mana orang-orang yang lulus di dalam menjalankan ujian Allah dan siapa yang tidak lulus menghadapi ujian Allah. Ya, yang lulus adalah mereka yang amalannya paling baik dan yang tidak lulus adalah yang amalannya buruk. Nah, sehingga kita perlu tahu apa itu amalan baik, apa itu amalan buruk. Ya kan? Amalan yang baik adalah, kata para ulama, adalah amalan yang paling ikhlas karena Allah. Ya, amalan yang paling ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang sesuai dengan perintah Rasulullah. Jadi jangan dimaknai amalan yang paling baik itu adalah yang paling banyak, enggak. Ya. Amalan yang paling baik adalah amalan yang paling wah, enggak. Apa tadi? Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan perintah Rasul. Itu adalah jenis amalan yang paling baik. Sehingga kita tidak dituntut dalam sehari harus bisa berzikir 10.000 kali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ping 10.000. Ya, subhanallah ping 10.000. Alhamdulillah ping 10.000. Ya, ketika jenengan sudah berhasil mencapai 100.000 kali zikir, berarti jenengan sudah kasyaf. Jenengan itu sudah mencapai tingkatan makrifat. Maka sholat Anda bisa di-courting. Ya, sholatnya nggak perlu datang ke masjid, cukup ingat sama Allah, berarti jenengan sudah sholat. Apakah seperti itu? Bukan. Ya. Jadi tadi seperti perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, amalan yang terbaik yaitu amalan yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sesuai dengan perintah Rasulullah. Meskipun amalannya mungkin tidak seberapa, ya. Orang ketang jagong nang masjid karo ngrungokna pengajian. Orang ketang di samping ngantuk, ya. Oleh ganjaran Bapak Ibu, nggih, leres, ya. Apa maning sing orang ngantuk, sing ngantuk bae oleh pahala. Apa maning sing orang ngantuk, niku nggih. Dan menurut Al-Imam At-Tabari rahimahullah, di dalam menafsirkan surat Al-Mulk ayat kedua ini, kata beliau, tujuan hidup dan mati adalah untuk membedakan antara hamba yang taat dan hamba yang durhaka. Ya, karena secara sunatullah Allah itu menciptakan kehidupan itu cuma dua sisi saja, ya, yang saling berlawanan. Ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ada baik, ada buruk. Nah ini, ada taat, ada durhaka. Ya adanya cuma itu, supaya bisa diketahui, oh ini wong
durhaka ge. Kenapa? Oh lakone kecil kayak. Oh ini wong taat nih, wong soleh, wong solehah. Kenapa? Dari kecil udah masya Allah, ya gunane dididik ngaji nang wong tuane. Maka pantas ketika gede tua menjadi ahli salat, menjadi ahli zikir, menjadi ahli surga. Ya, ini menurut Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi tujuan kehidupan itu untuk itu supaya bisa dibedakan antara mana-mana orang yang taat sama Allah dan mana saja orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang penting kiranya untuk kita sampaikan adalah ketika kita menjadi orang tua, pasti harapan terbesar kita adalah mencetak generasi keturunan, ya, anak keturunan kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Harapannya untuk apa Bapak Ibu? Apa harapannya? Bisa mendatangkan pahala bagi kita ketika kita sudah wafat, ya, ketika kita sudah meninggal dunia. Itu harapan kita. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita sudah meninggal, amalan kita itu sudah tidak bisa bertambah, ya, kecuali kalau kita meninggalkan 3 legasi. Legasi siapa? 3 warisan, ya. Apa itu warisan yang bisa terus mendatangkan amalan untuk kita? Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salas." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, apabila manusia itu meninggal dunia akan terputus seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara, dari 3 jalur. Ya, jalur apa saja kira-kira? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Napa niku sedekah jariyah, Bu? Bu? Sedekah jariyah niku napa? Iya, sedekah jariyah lah pokoknya. Nah ini kebiasaan, ya. Kebiasaan kita itu mengetahui sesuatu seolah-olah sudah paham, padahal ya urung banget gitu ya. Maka sedekah jariyah itu adalah suatu bentuk sedekah yang pahalanya akan terus bisa mengalir. Ya, karena apa? Hasil dari sedekah kita itu terus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh apa? Sedekah nggo bangun masjid, sedekah nggo ngerawat masjid. Niki masjidnya pun wonten, ya. Supaya masjid ini bisa terus berdiri, supaya masjid ini bisa terus layak dipakai, maka butuh perawatan. Nek gemen urung ana ya jenengan bangun masjid. Nek siki wis ana berarti ngerawat masjid. Kepripun carane? Ya nanti Pak Takmir lebih tahu. Ya mungkin catnya pada mulai ngelotok, ya butuh dicat maning, ya. Terus plafonnya pada bolong, mungkin alhamdulillah niki teksi saya nggih. Ya mungkin dari sisi mana. Nah, nanti jenengan ambil peluang itu untuk apa? Mengambil peluang sedekah jariyah. Yang kedua apa kira-kira? Au ilmun yuntafa'u bih, ya, kata Rasulullah SAW, ilmu yang terus dipraktekkan oleh orang lain karena kita apa? Mengajarkan, nggih. Dados kula seneng niki nun sewu, nggih. Uput-uput teng mriki gasik, ya salah satunya untuk mengejar ini Bapak Ibu sekalian, ya, supaya ilmu saya yang sedikit ini kalaupun panjenengan bisa mengambilnya terus jenengan pakai, harapan saya apa? Saya masih dapat pahala nanti. Ya, makanya saya berpesan jangan hanya berhenti di jenengan saja. Ya. Lah Ustaz yang kudu tipikal wong pinter ngomong, ya ora apa-apa ngajak. Ke esok ya, dina setu esok mangkat ngaji.
Ya, nggak apa-apa. Kalau rumangsa apa nggak bisa ngajari. Itu caranya Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kalian dengar dariku meskipun cuman satu ayat. Itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Mang ini pun pinten hadis niku sing kula waos. 2. Jenengan wajib sampaikan kepada anggota keluarga. Aduh, ora apal Ustaz. Nah, itulah. Fungsinya tadi, nggak harus sesuai, nggak harus selalu hafal hadisnya, nggak harus. Bisa dengan inti sarinya. Ini jenis yang kedua. Napa? Ilmu yang bermanfaat. Termasuk juga ilmu yang bermanfaat adalah apa yang panjenengan didik, ya, apa yang panjenengan ajarkan kepada putra dan putri panjenengan sejak mereka kecil, sejak mereka bayi, mulai dari adab makan, nah nek mam nganggo asto tengen, ampun ngangge asto kiwe, ya. Oh nggih Bu. Terus ngajarin apa malih? Ngajari nek arep maem, arep minum, baca basmalah, bismillah, ya. Nggih Bu. Nek arep mlebu WC macan doa mlebu WC, ya, mlebu kamar mandi, doane napa? Doane napa Bu? Taksi kelingan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya. Nah nek medali pun ghufranaka. Itu adalah hal-hal yang selalu kita lakukan setiap hari. Minimal ping pinten niku? Lah ora hitungan Ustaz. Sing jelas yang mesti, nggih kan? Nah, hal-hal yang sepele seperti itu dalam Islam itu diperhitungkan Bapak Ibu. Bisa menjadi peluang kita untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan disepelekan. Loh, masa kayak getok kok bisa oleh ganjaran? Ya, Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah Islam telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu? Beliau menjawab, na'am, hatal khira'ah. Iya betul. Sampai pun nuwun sewu masalah cebok, ya. Islam itu sudah lengkap mengajarkan kepada kita. Nggih, nuwun sewu. Masalah cebok, kalau kita ada air maka kita menggunakan air. Istilah dalam ilmu fikihnya itu apa? Istinja. Ya. Itu bahasa lain dari apa? Cebok. Nah, kita cebok tapi nggak ada air karena mungkin di gurun pasir sana. Pakai apa Pak? Apa? Pakai tisu, orang nggak tisu, ya. Pakai daun nenggurun, godong kaktus. Pakai apa? Kira-kira? Pakai batu, ya. Boleh mboten? Angsal, ya. Istilahnya napa niku? Istilahnya napa? Bahasa Arab istijmar. Beda. Kalau tadi pakai air apa? Istinja. Kalau pakai benda selain air namanya istijmar. Ya. Gimana caranya Ustaz? Kalau kita cebok pakai benda-benda selain air, ya, kata Rasulullah SAW, kalau kamu hendak istijmar, ya, atau hendak membersihkan diri dari kotoran, maka carilah 3 buah batu, ya, untuk apa? Pengganti air, untuk cebok. Loh, ya ora bersih banget Ustaz. Ya memang ora sebersih menggunakan air, tapi daripada ya tidak sama sekali, mending apa? Pakai batu, ya. Adanya daun Ustaz nggak apa-apa, ya. Syukur ana tisu. Ya, tapi ya konon ya WC atau toilet di barat sekarang mereka bahkan apa? Jarang menggunakan air. Menggunakannya apa? Tisu.
Boleh tidak? Ya boleh. Nah, itu dalam agama kita Bapak Ibu diterangkan sampai segitunya, gitu ya. Jadi sudah sangat lengkap sekali agama kita itu. Kemudian yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jalur sedekah, jalur pahala jariah yang ketiga. Apa itu? Awaladin salihin yad'u lahu. Jalur yang ketiga adalah berkat anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Ya, ini ulangan kita sejak kecil nih Pak Bu. Ya. Cuman kita di dalam mempraktekannya kadang ada yang belum sempurna. Ya, memang manusia nggak bisa sempurna, tapi setidaknya maksimal, gitu ya. Nah, arep kon maksimal kepriwe? Ya, harapan dan doa kita kepenginnya kalau kita sudah meninggal dunia, putra putri kita selalu mendoakan kita sehabis sholat, ya Allah ampunilah ayah bundaku, ya tempatkanlah mereka di sisi terbaikmu, ya pertemukanlah kami kembali nanti di surgamu. Harapan kita itu Bapak Ibu. Tapi golek nyekolahna ternyata pelajaran agamane seminggu mung sepisan, ya gimana ceritanya mau menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ceritanya kepriwe ge? Ngotekan omah dolanan, ya. Pelajaran liyane luwih akeh daripada pelajaran agamane. Nang omah wong tuane ora tahu gelem ngongkon anake kon ngaji, boro-boro TPQ, boro-boro sinau salat. Ya, berarti itu adalah cita-cita atau hayalan kira-kira. Bu, hayalan, ya. Jadi kalau kepingin mendidik, ya, atau mencetak putra-putri kita menjadi generasi yang soleh dan soleha, harusnya kita memberikan porsi pendidikan agama yang lebih banyak kepada mereka. Jangan cuma 2 jam, ya, nggak cukup, yakin. 2 jam saja satu pekan itu kadang materinya itu apa? Campur-campur. Kadang kala gurunya mohon maaf juga pemahamannya kurang pas, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga hasil daripada cetakan di dunia sekolah kita ya seperti itu. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menambahi pendidikan agama bagi putra dan putri kita. Wis pada tua Ustaz, wis pada duwe putu nyong, ya. Ya berarti kepada cucu-cucu panjenengan. Ya. Anaknya wis gede-gede pada bojo kabeh, pada duwe anak juga. Itu kepada cucu-cucu panjenengan, ya. Nggih, siap niki Bapak Ibu? Nggih. Karena kalau tidak begitu, ya generasi kita yang akan datang itu bisa lebih buruk daripada generasi kita. Itu pasti. Ya. Ya alhamdulillah dulu bapak kula itu termasuk orang yang kereng nek jare wong Jawa ya. Saking kerenge nek sore ora maring madrasah jen bisa digitik Pak ya, ngaji gitu ya. Pernah diamang-amang pakai blukang gini. Tahu blukang Pak nggih? Ya. Dene orang ngaji, Mam. Nggih, Pak. Karena saking wedine nggih, saking wedine jare bocah ya yang penting mangkat. Tapi dengan mangkat itulah ya dulu saya menganggap ayah saya itu sangat kereng, tapi dalam kebaikan. Ya, bocah ora salat ya ditakoni, "Salat urung?" Iya, serius. Ya, itu dulu cetakan bapak saya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun ya alhamdulillah menimbulkan kesadaran pribadi. Oh ya jebule gemien ramaku kereng we karena bener. Ya. Apalagi dengan anak-anak kita yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian.
yang kita rasakan. Kalau kita panggil saja terkadang nggak langsung jawab. Nggih napa nggih? Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Kenapa? Lagi asik dolanan HP, astagfirullah bocah. Wis diceluk nanti ping 3, ping 4, ping 5 ora nyaur padahal bocah anak. Nah, kita kira-kira niki Bapak Ibu, kalau kita masih menerapkan pendidikan seperti pendidikan orang-orang tua kita dulu, pas napa mboten nggih? Pas mboten kira-kira? Ya napase anak orane. Ya mungkin perlu dimodifikasi semendik lagi. Karena apa? Bocah siki gue cenderung lebih cengeng ya. Tapi nek dijona bae yakin mereka akan kebanjur. Ya. Sampai kemarin kula badhe potong rambut nggih. Kula waktu nika ngajak istri kula. Ya teng pasar Beji nika. Kula cukure teng Karangbanjar badhe turunan saking pasar Beji. Nah, teng samping cukuran niku wonten bakul iwak ya, akuarium gitu ya. Nah, kula weruh bocah ya usia SMA ya. Golek HP nih nganti gimana? Yang lihat pertama kali malah istri saya, bi, apa sih? Hai, astagfirullah. Jen golek HP-an sampai nyureng lagi, Allahu Akbar. Ini bocah gimana ya? Apa dibiarkan saja atau gimana? Yang jelas, aduh, kasihan sekali. Masih muda Bapak Ibu, ya, di bawah 20 tahun, golek HP ini iki jagong turunan, ya. Saya anggap malah ini sudah kena gangguan ini, ya. Karena apa? Ya mungkin seperti itu. Orang tua sekarang ngarah praktisnya ben bocah ora rewel cekeli HP. Nggih napa nggih? Nggih. Ya nyatanya kayak gue. Duniane anak kita sekarang itu seperti itu. Tapi pertanyaan saya, apakah mau kita biarkan seperti itu terus? Tidak. Ya jangan. Kasihan. Ya. Yang biasanya saya lihat di YouTube orang-orang kena gangguan karena dolanan HP terus, ternyata saya lihat langsung melasi ya mi tela kok bocah sinem gak wis kayak wong tua golek deleng HP nganti kayak gini banget. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 jalur tadi yang Rasulullah SAW sebutkan supaya kita bisa berhasil mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Kita ulang, yang pertama dari jalur sedekah jariah, yang kedua dari ilmu yang bermanfaat, yang ketiga dari tinggalan berupa anak yang soleh dan solehah. Ya, anak maning gue tok. Namun niki mawon niki nggih. Ini saja kalau kita bisa mewujudkan satu saja, ya, berarti kita sudah meninggalkan tinggalan sing sae, ya. Apa maning naik telu-telune dilakoni, ya, ninggalna sedekah jariah, ninggalna ilmu sing bermanfaat, ninggalna anak-anak sing soleh dan soleha. Luar biasa, ya. Ibarat kita menjalani hidup yang cuma sekali ini, kita sudah berhasil menjadi orang yang sukses, ya. Jadi sukses itu tidak selalu dikonversikan dengan banyaknya harta benda, enggak, ya. Orang yang sukses sejati ya ini, yang berhasil mendapatkan salah satunya ini, warisan yang sangat berharga, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh. Ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan sebelum kita lanjut sedikit. Belum ada? Ya, mari kita lihat penjelasan daripada hadis ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ini bisa kita perjelas lagi bahwasanya anak itu akan mengikuti apa yang dia lihat, bukan yang dia dengar.
Makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak kita lebih banyak menggunakan perkataan, ya, itu jauh lebih lama hasilnya daripada kita mendidik putra putri kita dengan apa? Perbuatan. Gini apa nggih? Iya. Coba jenengan lakukan praktek sederhana di rumah. Jenengan kepengin anak-anak panjenengan atau cucu-cucu panjenengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bedakan ketika jenengan cuman ngomong nang atau ndok atau siapalah jenengan manggil itu ya, ngaji gimbah ya misal ya, gimbah jenengan pun dados mbah niki gimbah ya. Nggih ya, deleng bae dilakoni ora ya. Tapi ketika jenengan lakoni dhisit, jenengan maos Al-Qur'an. Ya. Ayo Al-Qur'ane pada diwaca. Kira-kira niru mboten? Insyaallah akeh nirune daripada orane. Itu yang saya praktekkan Bapak Ibu. Ya, dan semakin besar anak itu bisa membantah kepada orang tua. Loh, bapak ora tau maca Al-Qur'an kok, perintahnya kon maca Al-Qur'an itu. Jawaban yang paling telak ketika kita sudah mendapati anak kita bisa membantah. Ketika masih kecil sih ya. Ya, tapi ketika sudah semakin gede-gede bisa membantah. Karena apa? Dia mengkalkulasikan apa yang diucapkan oleh orang tua kepada perbuatan orang tua sendiri. Loh, bapak gue ora tau maca Al-Qur'an, perintahe nyong maca Al-Qur'an. Bapak gue ora tau salat, perintahe nyong kon maring masjid. Ya. Ini kenyataan Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatihi. Setiap panjenengan itu adalah pemimpin hakikatnya. Bapak itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Ibu juga pemimpin di rumahnya ketika suaminya sedang pergi, sedang bekerja atau sedang di luar. Berarti jenengan yang menggantikan kepemimpinan suami. Kata Rasulullah SAW, setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sampun siap? Ya, itu siap-siap. Nah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau kita perhatikan, ketika anak melihat sang ayah rajin pergi ke masjid, akan relatif mudah mengajak anak itu ikut ke masjid. Gini apa gini? Iya. Ketika seorang anak perempuan melihat sang ibu rajin menutup aurat ketika keluar dari rumah, maka jenengan pula akan relatif lebih mudah memerintahkan putri panjenengan untuk menutup aurat. Gini apa gini, Bu? Ya. Anak lihat orang tua jujur, ya, nek janjekna apa-apa mesti ditepati, maka dia pun akan relatif menjadi orang yang jujur. Beda ketika jenengan selalu belenjani janjine, Pak Bu ya masuk dolan ya maring di pantai, ya santai baik. Jawabannya apa? Santai baik. Ya, ini sama anak ditangkap berarti iya gitu kan. Ternyata tekalah dina minggu, Pak Bu priwe jeraming pantai ya. Aduh, masuk lah ya. Lah, ajek ya. Apa ngomongnya iya boleh ora. Ini akan terekam oleh putra-putri kita. Sampai pun ketika anak-anak kita mungkin atau anak cucu kita meminta mainan, ya saya pun sangat menghindari jawaban ya kapan-kapan. Ya kapan-kapan ini kan terserah kita, ya kan? Ya. Kalau kita ada rezeki kita kasih, kalau enggak ya kita enggak jadi. Tapi kan bagi anak terkadang diterjemahkan apa? Oh berarti sudah janji, itu ya. Iya.
Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini penting juga ketika putra-putri kita melihat kita sering berdoa setelah sholat, maka putra dan putri kita pun akan relatif lebih mudah ya, mereka berdoa selepas sholat, mendoakan kedua orang tuanya ya, karena anak itu meniru akhlak, bukan ceramahnya orang tua, yaitu anak zaman sekarang lebih meniru apa yang dilakukan orang tua daripada ceramah ya. Itu pun saya rasakan Bapak Ibu di rumah. Jadi kalau saya kepengen anak saya rajin baca Al-Quran, saya nggak perlu ngomong, cukup saya ambil Al-Quran, saya baca sendiri. Ketika anak-anak dolanan baik, saya cukup ngomong atau kadang cuma ngasih isyarat gitu aja ya, langsung paham. Ya, itulah pendidikan yang paling bagus seperti itu. Tidak harus selalu menyuruh. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak? Ya, kalau tidak kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.